jenjang jabatan itu dimulai dari nol, Bapak Ibu. Jadi itulah perbedaan prinsip dasar dari konvensional dan integrasi. Nah, sekarang Bapak Ibu kita ketahui ada metode penilaian konversi, di mana penilaian angka kredit Bapak Ibu tidak lagi dilihat dari butiran kegiatan, tetapi dilihat dari predikat kinerja, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sekarang ini berada di masa transisi Bapak Ibu, berada di masa mau masuk ke masa ketiga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya dari step 1 sebagai jabatan fungsional perancang gitu ya, masih ada di step 1, kita harus melalui dulu step yang kedua Bapak Ibu, yaitu melalui integrasi. Baru nanti bisa masuk ke penilaian angka kredit yang konversi. Kita Bapak Ibu tidak bisa skip salah satu stepnya. Karena apa Bapak Ibu? Dari step yang pertama yaitu konvensional, ini kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatannya itu berbeda Bapak Ibu dengan metode yang konversi. Nah, yang sama adalah integrasi. Sehingga dari metode ini harus disamakan terlebih dahulu. Jadi startnya kita ini harus sama, yaitu dari integrasi terlebih dahulu untuk bisa masuk ke konversi. Jadi nanti Bapak Ibu setelah mendapatkan pak integrasi, itulah yang akan menjadi bekal Bapak Ibu untuk bisa masuk ke pak konversi. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah perbandingan karakteristik dari kebutuhan kenaikan pangkat dan jenjang. Tadi saya jelaskan gitu ya, kenapa kita nggak bisa gitu ya dari step 1 ke step 3 atau dari konvensional langsung saja ke konversi, karena kebutuhan kenaikan pangkat dan jenjangnya itu berbeda, Bapak Ibu. Kita ketahui bahwa dulu gitu ya, misalnya kita contohkan 3A ke 3B, untuk naik pangkat adalah 150, untuk naik jenjang adalah 200. Sedangkan di metode penilaian integrasi ataupun konversi ini berbeda. Kebutuhan kenaikan pangkat dari 3A ke 3B adalah 50, sedangkan jenjangnya adalah 100. Nah, inilah yang menjadi alasan Bapak Ibu harus mengintegrasikan terlebih dahulu dari angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan gitu ya. Batas waktunya itu sampai kapan gitu ya? Adalah sampai 31 Desember tahun 2023. Nah, ini adalah rumus dasarnya dari konvensional ke integrasi Bapak Ibu. Jika mau hitungan gitu ya, hitungan secara umumnya, angka integrasi itu didapat dari mana? Dari angka kumulasi angka konvensional dikurangi nilai dasar. Mungkin ada pertanyaan gitu ya Mbak, kita bisa lihat nilai dasar itu dari mana? Ada di Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 di lampiran 3 kami, Bapak Ibu. Jika mau lihat silahkan dicek di situ. Misalnya gitu ya, saya mendapatkan angka kredit kumulasi konvensional di jenjang ahli muda 300, misalnya seperti itu ya. Lalu diintegrasikannya berapa? Silahkan nanti dicari jenjang ahli muda, pengurangnya berapa, yaitu pengurangnya adalah 200, sehingga nanti angka kredit integrasi saya mendapatkan 100. Seperti itu. Jadi akumulasi angka konvensional dikurangi nilai dasar. Nilai dasar ini sesuai dengan jenjang jabatan jika kondisinya adalah ideal. Tetapi Bapak Ibu, ternyata di lapangan kita menemui beberapa hal yang tidak ideal Bapak Ibu. Ini adalah 5 kondisi di angka kredit konvensional yang kita temui di lapangan. Yang pertama, yaitu pangkat dan jenjang serta angka kredit sesuai. Ini nggak masalah gitu ya, kita bisa menggunakan rumus angka kumulasi konvensional dikurangi nilai dasar. Ini nggak masalah Bapak Ibu. Ada juga ternyata pangkat dan jenjangnya sesuai, misalnya 3B, ahli pertama, namun angkanya berlebih pada jenjangnya. Misalnya 3B, ahli pertama, tapi angka kreditnya sudah melebihi untuk bisa naik ke jenjang jabatan berikutnya. Nah, ini perilakunya seperti apa? Ada juga ternyata di lapangan, pangkat jenjangnya sesuai, tapi angka kreditnya kurang. Nah, itu bagaimana?
Ada juga hasil penyetaraan. Ini adalah kondisi 4 dan kondisi 5, Bapak Ibu. Biasanya hasil penyetaraan misalnya yang bersangkutan ini pangkat jenjangnya lebih tinggi dari pangkatnya. Misalnya yang bersangkutan sudah madya, padahal pangkatnya masih 3D. Biasanya ini adalah hasil-hasil dari penyetaraan. Atau jenjangnya lebih rendah dari pangkatnya. Misalnya yang bersangkutan ini sudah administrator dulunya. Mohon maaf, misalnya pengawas gitu ya, disetarakan ke jenjang ahli muda, padahal pangkatnya sudah 4A. Ini adalah hal-hal yang terjadi di lapangan, Bapak Ibu. Sehingga karena tidak bisa digunakan dengan rumus yang ideal, kita berikan aplikasi disepakati untuk membantu Bapak Ibu menghitung angka kredit tersebut supaya sesuai dan fair gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah statistik jabatan fungsional. Ternyata sampai dengan saat ini yang masih menggunakan konvensional ini masih banyak Bapak Ibu ya. Jadi kami harapkan dengan singkatnya waktu ini, yaitu sampai dengan 31 Desember, agar instansi daerah itu bisa mulai aware dan proaktif gitu ya terhadap apa yang ada terjadi perubahan ini, terutama yang deadline-nya dekat-dekat yaitu penggunaan aplikasi disepakati. Tadi saya jelaskan juga aplikasi disepakati ini adalah yang konvensional ke integrasi saja Bapak Ibu. Lalu mungkin ada pertanyaan juga siapa yang bisa menggunakan aplikasi ini, yaitu instansi pemerintah dan instansi pembina. Targetnya adalah siapa? Ini bukan pejabat fungsional masing-masing yang akan masuk ke dalam aplikasi. Yang akan masuk ke dalam aplikasi adalah tim penilai. Jika Bapak Ibu saat ini mendengar gitu ya, tim penilai kan sudah bubar Mbak gitu ya. Ini adalah tugas atau momentum terakhir dari tim penilai, yaitu mengintegrasikan angka kredit konvensional Bapak Ibu. Jadi jika di daerahnya belum ada tim penilai gitu ya, siapa yang akan masuk? Biasanya akan kami arahkan ke pengelola kepegawaian atau sebagai instansi pemerintah atau sebagai instansi pengguna bisa secara proaktif berkoordinasi dengan instansi pembina. Kira-kira siapa yang akan mengintegrasikan? Nah, ini adalah ketentuan pengusulan username. Dalam hal ini, Kumham itu sebagai instansi pembina, maka bisa mengusulkan sebagai user instansi pembina. Sedangkan sebagai user instansi pemerintah, ini bisa juga mengusulkan sebagai instansi pemerintah. Bedanya apa? Sebagai user instansi pembina, itu bisa melihat data seluruh jabatan fungsional perancang misalnya di seluruh Indonesia. Sedangkan sebagai user instansi pemerintah, Bapak Ibu bisa melihat seluruh jabatan fungsional di instansi Bapak Ibu masing-masing. Jadi seluruh jabatan fungsionalnya, kalau tadi instansi pembina hanya untuk JF yang dibinanya saja. Nah, ini adalah mekanisme dari usul user disepakati. Sekarang ini kita mempermudah Bapak Ibu. Jadi sebagai instansi pemerintah untuk mengusulkan user itu tidak perlu verifikasi dan validasi dari kami di BKN. Tapi sebagai instansi pemerintah saat ini admin SI ASN di instansi pemerintah Bapak Ibu masing-masing itu bisa memberikan akses sebagai operator dan sebagai TTE. Jadi nanti sebagai instansi pemerintah nih misalnya Bapak Ibu ya, saya mau input di aplikasi disepakati, silahkan koordinasi dengan admin SI ASN untuk membukakan role-nya sebagai operator ataupun sebagai TTE-nya. Untuk instansi pembina tetap harus melalui kami Bapak Ibu, jadi tetap mengisi form dan melampirkan suratnya untuk nanti kami berikan verifikasi dan validasi, lalu akan ada username dan password melalui email, seperti itu. Dan ketentuannya yang diusulkan adalah pejabat fungsional ya Bapak Ibu ya, tapi pejabat fungsional apapun tidak dibatasi. Ini adalah tampilan awal gitu ya aplikasi disepakati. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya itu Mbak Dila tentang bagaimana nanti ketika masuk ke dalam aplikasi. Mungkin sebagai informasi yang harus Bapak Ibu siapkan sebelum masuk ke dalam aplikasi. Ketika tadi misalnya sebagai instansi pemerintah sudah mendapatkan username dan password dari admin SI ASN gitu ya, sudah dibukakan role-nya. Biasanya passwordnya adalah SAPK Bapak Ibu masing-masing yang diusulkan.
Yang perlu disiapkan adalah data. Datanya hanya satu Bapak Ibu, yaitu PAK konvensional yang terakhir Bapak Ibu. Jadi inilah yang harus disiapkan. Nanti cara inputnya seperti apa nanti juga akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang jelas Bapak Ibu harus menyiapkan PAK konvensional yang terakhir untuk masuk ke aplikasi kami. Nah, ini adalah output dari aplikasi kami, Bapak Ibu. Ini adalah tiga formulir yang akan dihasilkan oleh aplikasi kami. Yang pertama adalah penghitungan dan akumulasi angka kredit, Bapak Ibu. Ini adalah jumlahnya nanti berapa, nilai dasarnya pengurangnya berapa sesuai dengan 5 kondisi yang saya jelaskan tadi, serta ini adalah hasilnya. Untuk formulir yang kedua adalah hasil dari distribusi, Bapak Ibu, dari penilaian konvensional ke integrasi. Kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa dulu di konvensional ada unsur pendidikan gitu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan di integrasi itu tidak ada. Nah, formulir 2 ini secara otomatis akan memetakan kemana angka kredit di konvensional ini masuk ke angka kredit integrasi. Nah, untuk yang ketiga ini adalah hasil output yang paling penting gitu ya Bapak Ibu, yaitu PAK integrasinya. Karena apa Bapak Ibu, PAK inilah yang digunakan sebagai modal atau bekal Bapak Ibu untuk masuk ke PAK konversi sesuai dengan Permenpan 1 tahun 2023. Nah, yang akan menetapkan PAK dari PAK integrasi ini siapa? Yaitu pejabat penetap angka kredit sesuai dengan peraturan JF-nya masing-masing. Yang selama ini berjalan seperti apa, ini tetap sama Bapak Ibu. Nah, mungkin ini adalah fitur-fitur tambahan di aplikasi kami. Kita bisa menu search by instansi, fitur ada header kod surat, juga ada fitur TPE. Nanti mungkin secara teknisnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Mbak Dila. Mungkin bisa langsung dilanjutkan oleh Mbak Dila. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti Mbak Nevia, terima kasih ya. Kemudian dipersilakan ke Mbak Nur Fadila. Oh, yang sampai debu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin apakah suara saya sudah terdengar? Mendengar, Mbak. Baik, ya selamat pagi Bapak dan Ibu. Baik, saya melanjutkan ya untuk paparan yang telah sebelumnya disampaikan oleh Mbak Nevia. Sebentar, saya sharing sebentar. Baik, apakah sudah muncul Bapak dan Ibu? Sudah, Mbak. Sudah, Bu. Sudah. Sudah Bu, sudah muncul. Baik, melanjutkan tadi yang telah disampaikan oleh Pak Nevia ya. Ini adalah user manual aplikasi disepakati. Nah, ini mungkin saya next saja. Nah, berikut ini adalah tampilan dari aplikasi disepakati. Tadi setelah banyak disampaikan oleh Mbak Nevia. Ya, Bapak dan Ibu bisa masuk ke disepakati.pkn.go.id. Kemudian di sini ada username dan passwordnya. Bisa masukkan NIP MySAPK dan password MySAPK. Jadi Bapak dan Ibu, ini sudah tergabung ya dengan SCISN, jadi single sign on. Jadi passwordnya adalah password yang kita gunakan pada
MySAPK dan akan terintegrasi dengan SIASN, dan juga mungkin apabila Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi kinerjanya kinerja BKN juga sama seperti itu. Tapi tidak semua pegawai yang memiliki NIP dan password di MySAPK itu bisa mengakses gitu. Nah, melainkan terlebih dahulu harus ibaratnya dibuka dulu nih kunci aksesnya tadi oleh admin SIASN. Nah, demikian. Kemudian ada di sini role-nya ya, tadi mungkin sudah disampaikan juga banyak oleh Mbak Nevia. Untuk akun instansi pemerintah, kita dapat melihat dan menginput seluruh pejabat fungsional yang ada di instansinya. Kemudian untuk akun instansi pembina, kita dapat melihat dan menginput seluruh pejabat fungsional yang dibinanya. Kemudian untuk akun TTE instansi, jadi kita juga bisa menggunakan TTE apabila nantinya untuk integrasinya itu tidak menggunakan tanda tangan basah lagi. Bisa menggunakan untuk TTE-nya, namun harus mengajukan terlebih dahulu untuk NIP atau pegawai yang berwenang untuk melakukan penetapan pak integrasinya. Kemudian di sini ada menu operator instansi ya, pada saat jadi Bapak dan Ibu yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi. Setelah login kita bisa melihat tampilan seperti ini. Di sini ada dashboard, input, data, cetak, setting, dan logout. Untuk input adalah untuk memasukkan data pegawai dan angka kredit konvensional yang akan dilakukan penyesuaiannya ke integrasi. Kemudian untuk data untuk menampilkan data angka kredit. Kemudian menu cetak untuk mencetak angka kredit. Kemudian di setting untuk mengatur TTE dan kop surat. Apabila masih menggunakan tanda tangan basah, setting ini masih tetap diperlukan untuk ibaratnya menunjuk NIP pejabat yang berwenang dalam menetapkan pak integrasinya. Kemudian ada menu logout untuk keluar dalam aplikasi. Di sini ada tampilan pertama pada saat kita masuk, kita ke menu setting terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, di mana di sini kita mengklik input list penanda tangan. Di sini, kemudian di sini kita memasukkan NIP-nya yang berwenang untuk menetapkan pak integrasinya, kita masukkan, kemudian klik menu search. Karena aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan SIASN, maka saat kita mengklik search, nantinya untuk NIK, nama, jabatan, unit kerja, dan instansi kerja sudah otomatis terisi sesuai dengan profil pejabat NIP yang diinputkan. Jadi Bapak dan Ibu hanya cukup untuk melakukan cek apakah sudah betul seperti itu. Kemudian kita klik simpan. Nanti akan muncul. Kemudian di sini juga ada menu kop surat. Kop surat di sini kita bisa menginputkan, mengupload kop surat dari instansi Bapak dan Ibu. Kita di sini bisa melakukan unggah image ya, seperti itu untuk filenya. Kemudian ke menu simpan. Setelah itu apabila sudah siap semua, kita langsung ke menu input. Nah, pada saat menu input, kita masukkan nih pejabat fungsional yang akan disesuaikan angka kreditnya, lalu klik menu cari. Nah, itu kemudian nantinya setelah melakukan pencarian akan muncul datanya, yaitu di sini ada nama, instansi, dan unit kerja. Pastikan apabila biodata tersebut sudah benar.
Apabila masih terdapat ketidaksesuaian, maka Bapak dan Ibu bisa menghubungi admin SIASN di instansi Bapak dan Ibu untuk dilakukan pemutakhiran data. Kita juga bisa melihat data NIP lengkapnya ke menu lihat biodata. Kemudian tadi itu adalah kita melihat di keterangan perorangan. Kemudian di sini intinya yaitu yang melakukan penyesuaian penetapan angka kredit konvensional ke integrasi ya. Jadi pada dasarnya tadi seperti yang rekan saya sudah sampaikan bahwa inputnya adalah pak konvensional terakhir. Di sini kita menginput sesuai dengan apa yang ada di pak konvensional terakhir, baik dari unsur utama, kemudian di sini ada seperti ada di sini pendidikan, tugas pokok dan pengembangan profesi maupun unsur penunjangnya itu diisikan sama persis. Apabila tadi ada koma, maka diganti dengan tanda titik. Kemudian masa penilaian. Masa penilaiannya ini pun akan dilihat dari pak konvensional terakhir ya. Biasanya ada di sebelah kanan atas untuk periode pak pengisian periode pak konvensional terakhirnya. Dan di sini sama dengan sampai dengannya adalah 31 Desember 2022 dan itu memang sudah settingan default dari kami. Jadi apabila tadi ada paknya terakhirnya tidak di misalkan di 2021 atau 2020 tapi itu sudah merupakan pak konvensional terakhir yang dimiliki berarti memang sudah tidak bisa lagi diinputkan. Jadi memang itu sudah dianggap sebagai pak konvensional terakhir. Ya, akan nantinya disesuaikan ke integrasi. Kemudian sini ada menu choose filenya ini untuk dokumen pendukungnya yaitu adalah pak konvensional terakhirnya tersebut. Jadi tetap harus dilakukan unggah pak konvensional terakhirnya ya sehingga bisa dapat dilakukan cek dan recheck apakah datanya ini sesuai dengan yang tadi telah diinputkan. Kemudian kita klik lanjut. Setelah lanjut, nanti di sini kita bisa melihat ulang lagi file upload pak terakhir yang tadi kita sudah input. Kemudian di sini ada menu ubah data apabila saat kita lakukan tadi pemindahan pak konvensionalnya dimasukkan ke dalam perhitungan ini, kemudian ternyata mungkin jumlahnya kok tidak sesuai. Oh, ternyata nilai yang kita inputkan ada yang tidak sesuai, kemudian kita mau melakukan ubah data masih bisa dilakukan di situ. Kemudian apabila sudah dipastikan bahwa memang sudah betul apa yang sudah diinput, kita bisa langsung melakukan klik proses hitung. Di proses hitung inilah yang akan nantinya dari konvensional langsung ke integrasi sesuai dengan perhitungan-perhitungan tadi yang di 5 kondisi yang telah dijelaskan oleh Mbak Nevia. Seperti itu. Kemudian kita nantinya di sini bisa langsung ke apabila ini bisa masuk ke menu cetak ya. Jadi nanti hasilnya kita bisa masukkan di menu cetak. Kita masukkan NIP pejabat fungsional yang akan dicetak. Kemudian klik tombol cari. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, apabila tadi sudah kita inputkan, nantinya sudah langsung muncul di menu data. Update kayak kemarin itu loh. Seperti itu. Nanti pakai HP dulu. Izin Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa di-mute dulu ya. Kemudian tadi data yang sudah di-input, yang sudah dilakukan proses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasinya, apabila sudah di-input akan terinputkan di sini. Jadi sudah muncul di layar nanti misalnya Bapak Andi seperti itu ya, dengan NIP sekian langsung muncul karena sudah dilakukan proses hitungnya. Di sini juga ada menu pencarian. Jadi apabila
mau melihat dari instansinya, dari jabatannya, atau dari NIP-nya, seperti itu sudah ada fitur-fitur untuk filternya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan download pak jika file cetak sudah tersedia. Kita juga di sini masih bisa melakukan ubah data apabila nantinya ada angka kredit yang ternyata tidak sesuai. Seperti itu. Dan juga ada menu sinkron data pegawai SIASN apabila mungkin datanya itu masih belum sinkron dengan di SIASN. Kemudian di sini saat akan mencetak kita akan mengisikan terlebih dahulu hal-hal administrasi untuk penandatangan. Di sini kita bisa mengisikan nomor pak sesuai ketentuan masing-masing unit instansi. Paknya ini adalah nomor pak yang sudah hasil proses integrasinya ya, bukan pak konvensional yang lama tersebut. Tapi ini sudah administrasi pak nomor pak yang integrasi. Kemudian di sini bisa mengisikan rekomendasi berdasarkan pak yang diperoleh dengan memperhatikan kebutuhan KP dan KJ masing-masing pejabat fungsional. Kemudian diisikan tembusan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya ini untuk tembusannya ini bisa disamakan ya dengan pak konvensional. Kemudian penandatangan paknya kita bisa lihat di sininya ada lokasi di mana tersebut pak integrasi tersebut ditetapkan, tanggal bisa disesuaikan pada saat tanggal tersebut, kemudian instansinya apa, kemudian ada NIP penandatangan. Nah, NIP penandatangannya ini kita langsung sudah ada opsinya karena kita sudah sebelumnya mengisi di tadi menu TTE-nya ya. Kemudian kita bisa langsung menu cetak seperti itu. Kemudian untuk dokumen paknya itu bisa di-download dalam bentuk PDF namun belum TTE. Apabila Bapak dan Ibu pada saat paknya itu integrasinya tersebut masih menggunakan tanda tangan basah ya. Kemudian NIP TTE-nya untuk memilih penanda tangan TTE. Lalu di sini kirim usulan TTE. Nah, ini berikut ini merupakan penetapan pak yang menggunakan TTE. Nah, nanti di sini ada dilakukan penandatanganan secara elektronik. Untuk menggunakan TTE-nya sendiri diperlukan usulan terlebih dahulu. Jadi kita untuk TTE itu ada lagi nanti kita menginputkan data yang telah diusulkan oleh operator instansi kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penandatanganan TTE. Seperti itu. Jadi terlebih dahulu nanti admin instansi akan membuka terlebih dahulu akses untuk NIP pejabat yang berwenang untuk menandatangani TTE di SIASN, kemudian nantinya TTE disetujui data yang telah mendapatkan persetujuan penetapan pak dari pejabat yang berwenang. Kemudian apabila TTE-nya itu yang dimasukkan sebelumnya tidak sesuai dengan ini, bisa kemudian diatur kembali ya, apabila tadi terjadi ketidaksesuaian dengan ini usulan TTE-nya yang setelah saya sebutkan sebelumnya, bahwa semua data yang diusulkan oleh operator instansi akan tampil di menu usulan TTE. Apabila telah disetujui, pak tidak akan lagi bisa diubah, walau data di aplikasi disepakati, dihapus, dan diinput ulang. Jadi harus hati-hati sekali ya. Kemudian di sini kita bisa melihat menu download pak untuk validasi. Dan di sini juga ada setujui pak apabila sudah tidak ada kesalahan. Di sini untuk yang tadi TTE. Juga kalau misalnya memang ada
berkesesuaian masih bisa juga untuk ditolak. Seperti itu. Kemudian usulan TTE-nya seperti ini, bisa masukkan nik pemilik TTE tadi, pejabat yang berwenangnya, kemudian masukkan paspres TTE, kemudian masuk ke menu kirim untuk melakukan konfirmasi. Seperti itu. Kemudian di sini nanti ada fitur pencarian data untuk instansi jabatan dan NIP yang akan dilakukan penyesuaian konvensional atau integrasinya. Kemudian nantinya sudah bisa di-download file yang telah dilakukan TTE. Jadi TTE ini juga bersifatnya opsional ya Bapak dan Ibu. Kita juga bisa memang apabila masih menggunakan tanda tangan basah, berarti tahap-tahapannya untuk TTE-nya bisa di-skip saja. Jadi untuk tadi yang mencetak langsung dicetak saja. Demikian, kemudian untuk output aplikasi disepakatinya itu sendiri, tadi mungkin sudah juga dijelaskan oleh Mbak Nevia, inputnya pada saat kita melakukan cetak itu ada 3 formulir, yaitu pertama formulir perhitungan dan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasi. Jadi bisa dilihat di sini pertama adalah formulir, kemudian biodata, kemudian di sini ada 3 kolom, pertama itu angka kredit yang akan disesuaikan ya, berarti angka kredit konvensional. Kemudian di sini ada nilai dasarnya itu juga sudah ada rumusannya, bisa dilihat di peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Kemudian ada hasil angka kredit yang integrasinya itu sudah langsung muncul. Kemudian ada formulir kedua, perhitungan kebutuhan dan kekurangan angka kredit. Di sini ada perbandingan antara angka kredit konvensional unsur-unsurnya dan angka kredit integrasi unsur-unsurnya. Kemudian di sini form ketiga adalah form penetapan angka kredit integrasinya. Jadi ini juga sudah langsung terisi by system dengan komponen-komponennya, kemudian nantinya akan masuk di kolom lama, kolom baru, jumlah juga sudah ada, termasuk adanya nanti rekomendasi apakah bisa naik setingkat lebih tinggi apabila mungkin sudah memenuhi untuk KP dan KC-nya. Kemudian di sini juga ada form penandatangannya ya, tadi untuk apabila sudah TTE, nanti cetaknya sudah ada di sini. Penandatanganan TTE-nya ya, sedangkan apabila nantinya masih tanda tangannya bentuknya basah, di sini sudah ada nama NIP dan nama pejabat yang berwenang untuk melakukan penetapan angka kredit konvensional ke integrasi, jadi cukup untuk melakukan tanda tangannya saja. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah disampaikan oleh narasumber dari BKN. Tadi juga kita sudah mendengarkan bahwa peralihan metode angka kredit itu ada konvensional, integrasi, dan kemudian konversi. Ini ada di Perka BKN nomor 3 tahun 2023. Kemudian disampaikan juga bahwa batas waktunya ini di Desember 2023. Kemudian ada formulasi penyetaraan angka kredit konvensional ke integrasi, dan juga apa itu aplikasi disepakati, siapa saja yang dapat menggunakan aplikasi disepakati ini. Kemudian juga tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Nurfadila ya, cara-cara login pada aplikasi disepakati. Kami minta untuk Mbak Nurfadila dan Mbak Nevia bisa di-share ya nanti di tadi apa namanya PowerPoint-nya tadi bisa di-share. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nanti. Kemudian yang terakhir adalah tata cara pengisian pak perancang ya. Di sini karena khusus pak perancang tadi yang disampaikan bahwa memang masih umum
cara-cara pengisian di aplikasi disepakati ini. Dan pengisian pak perancang ini akan disampaikan oleh Bapak Manjala Fala. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, suara saya terdengar jelas, izin Bapak Ibu. Sudah Pak, sudah. Jelas. Sudah. Jelas. Terima kasih Bu Rati. Mungkin untuk rekan-rekan yang ingin bertanya di hold dulu ya. Mungkin beberapa pertanyaan mungkin akan terjawab melalui paparan kami. Tapi jika masih ada yang ingin dijawab nanti setelah di akhir akan kita buka diskusi terkait yang kita adakan di pagi hari ini. Izin saya scan dulu. Ya, terlihatkah paparan di layar Bapak Ibu? Izin, sudah ya? Siap, sudah Pak. Terlihat Pak. Ya. Sudah terlihat. Baik, sekarang Lihat, Pak. kami coba menjelaskan ya, bagaimana sih kita menginput data ya dari pak konvensional perancang, ini khusus perancang ya, untuk kita masukkan ke dalam aplikasi disepakati ya. Jadi tadi dikatakan dari narasumber DPKN bahwa untuk menggunakan disepakati ini kan harus memiliki akun ya. Memiliki akun dan artinya itu bisa dilakukan oleh instansi pengguna masing-masing ya. Proses penyesuaian ini atau yang menggunakan aplikasi disepakati ini. Nah, kami dari instansi pembina ingin memberikan guidance ya, ketika instansi pengguna itu menggunakan aplikasi disepakati berdasarkan pak konvensional terakhir perancang di masing-masing instansinya, baik kementerian, lembaga maupun instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Ya. Dan ini tadi dikatakan yang melakukan penyesuaian itu adalah tim penilai masing-masing bersama dengan pejabat pembina atau pengolah kepegawaian masing-masing di kementerian, lembaga atau instansi pusat maupun instansi pemerintah daerah. Ya. Jadi pembahasannya itu yang pertama tadi ya, siapa yang melakukan penyesuaian atau yang menggunakan disepakati ini gitu ya. Kemudian persiapan sebelum melakukan penyesuaian, apa sih yang harus disiapkan terlebih dahulu gitu. Kemudian kita masuk ke penggunaan aplikasi disepakati, dalam hal ini khusus penginputan data pak konvensional perancang ya, khusus perancang. Kemudian penetapan pak hasil penyesuaian dan pelaporan. Jadi intinya ketika sudah selesai tentunya kami meminta untuk dilaporkan kepada instansi pembina ya hasil pak penyesuaian yang sudah ditandatangani. Oke. Nah, ini sekarang beberapa disclaimer dulu ya. Jadi yang dibahas pada hari ini yaitu terkait dengan tata cara penyesuaian, yang dibahas hanya proses penyesuaian pak konvensional terakhir pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Nah, apa itu pak konvensional terakhir? Ya, yaitu hanya pak konvensional yang masa penilaiannya sampai dengan Desember 2022. Oke. Dan juga pak konvensional terakhir dalam hal tidak melakukan penilaian sampai dengan Desember. Mungkin ada beberapa perancang yang tidak melakukan penilaian sampai dengan Desember 2022. Ya, misalnya sampai mungkin dia menilai sampai dengan 2020 saja. Dia tidak melakukan penilaian lagi sampai dengan itu dianggap sebagai pak terakhirnya, ya. Dan itu dianggap telah melakukan penilaian sampai dengan Desember 2022. Kemudian bagaimana yang tidak memiliki pak, ya, itu menggunakan SK pengangkatan perancangnya yang terdapat nilai angka kreditnya, ya.
dalam hal tidak pernah melakukan penilaian sejak diangkat menjadi perancang. Ya. Ini baik yang penyetaraan, ada beberapa perancang yang sejak dilantik, misalnya dari tahun 2016, itu tidak melakukan penilaian sama sekali sampai dengan 2022. Tetapi dia mungkin tidak juga ada paknya. Biasa sih kalau yang itu ada pak pertama, tapi jika ada ya hanya berdasarkan SK saja. Biasanya di SK itu kan ada nilai angka kreditnya. Nah, nilai angka kredit yang di dalam SK itulah yang kita pakai. Ya, dan bagaimana kita memasukkannya nanti kita jelaskan. Ya. Jadi ini yang dikonversikan adalah pak konvensional dari 3 kondisi. Ya. Nah, siapa yang melakukan penyesuaian? Ya. Nah, ini untuk perancang Kementerian Hukum dan HAM itu telah selesai dilakukan. Ya. Itu kita dikoordinasi oleh Biro Kepegawaian. Kita lakukan selama 1 minggu, kita melakukan penyesuaian untuk 1 kementerian, untuk seluruh JFT di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk perancang, itu sudah kami lakukan. Jadi untuk perancang Kanwil yang hadir nih, itu tenang sudah kita sesuaikan. Ya, sekarang dalam proses penandatanganan penetapan oleh Pak Dirjen. Kemudian untuk perancang kementerian lembaga, melakukan ada pejabat pembina keuangan bersama tim penilai jika ada tim penilainya. Jika tidak ada bisa dilakukan oleh pejabat pembina atau pengelola kepegawaian masing-masing kementerian lembaganya. Kemudian bagi perancang yang ada di Pemda, tentunya sama ya, bersama tim penilai Pemda, jika tidak ada bisa dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaiannya masing-masing. Dalam proses penyesuaiannya ini, ya, instansi pengguna dapat didampingi oleh BKN dan atau instansi pembina. Ya, kemarin pun Kumham dalam seminggu itu melakukan penyesuaian menggunakan aplikasi disepakati, itu BKN standby terus selama 1 minggu, dan instansi pembinanya pun juga dari beberapa JF juga terus mendampingi sampai dengan selesai ya. Jadi itu sebenarnya yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini bisa menjadi contoh ya untuk kementerian lembaga atau pemerintah daerah lainnya. Nah, ini juga penting nih, dalam hal instansi pengguna tidak melakukan penyesuaian juga dapat dilakukan oleh kami ya, tapi dengan syarat mengajukan permohonan resmi dari pejabat pembina kepegawaiannya dengan melampirkan pak konvensional terakhirnya. Nah, mungkin ada PK-nya yang tidak mau melakukan konversi ya, atau tidak mengadakan penyesuaian, bisa dilakukan oleh kami, tapi tentunya harus bersurat resmi dengan melampirkan pak konvensional terakhirnya. Jadi kami instansi pembina masih membuka ruang untuk kita konversikan. Nah, ini persiapan sebelum melakukan penyesuaian menggunakan aplikasi disepakati. Yang perlu diperhatikan adalah tentunya harus memiliki akun terlebih dahulu pada aplikasi disepakati. Tadi bagaimana mengajukan akun sudah dijelaskan dari BKN. Kemudian penginputan data pejabat penetap angka kredit pada aplikasi disepakati tadi sudah dijelaskan untuk menginput. Nah, ini pejabat penetap angka kreditnya adalah pejabat yang ada pada konvensional, ya, pejabatnya, ya, bukan yang dengan SKP itu kan atasan langsung ya. Jadi ini masih menggunakan pejabat penetap angka kredit yang ada pada pak konvensionalnya, ya. Jika yang bersangkutan sudah berubah ya dari pak konvensional, ya maka pejabat penetap angka kredit existingnya, ya pokoknya existingnya. Ya, jika memang sudah berbeda, yang diinput adalah pejabat penetap angka kredit existing. Kemudian penginputan kop surat instansi pada aplikasi ya dengan format JPEG ya, itu biar pada saat print kop suratnya sudah ikut tercetak. Ini yang penting, memastikan data perancang yang ada di dalam
SI-ASN itu sudah terupdate. Tadi dikatakan oleh narasumber dari BKN bahwa disepakati ini terlink ya dengan SI-ASN. Jadi pastikan dulu pejabat fungsionalnya, perancang itu di SI-ASN-nya itu sudah terupdate, pangkatnya sudah benar, jabatannya sudah benar. Ya. Kalau belum benar begitu, maka harus diupdatekan dulu. Nah, biasanya yang memiliki akses pengupdatean SI-ASN itu kan ada di pejabat pembina kepegawaian atau di birowai masing-masing. Ya, jadi ini harus diperhatikan dulu. Ini harus update dulu sebelum dilakukan konversi. Jika tidak update, maka pengkonversiannya bisa berdampak salah ya, perhitungannya karena ini kan sistem akan melihat dari pangkat dan jabatannya. Kalau jabatannya mungkin sekarang perancang tapi di SI-ASN bukan perancang, masih belum terupdate, itu tidak akan muncul dalam data disepakatinya. Jadi memang harus diperhatikan terutama dari sisi pangkat, jenjang, dan jabatan. Nah, sudah benar-benar terupdate untuk di SI-ASN-nya. Kemudian memastikan pak konvensional terakhir yang akan dikonversi, yang disesuaikan, itu sudah ditetapkan dan ditandatangani oleh pejabat penetap pak. Nah ini kecuali yang hanya memiliki SK pengangkatan perancang yang tidak pernah, ya, berarti karena kita memakai SK pengangkatan perancang yang dimaksud untuk kita konversi, untuk kita sesuaikan. Oke. Nah ini harap menjadi perhatian bagi PPK maupun tim penilai yang akan lakukan penyesuaian dengan aplikasi disepakati ini. Nah, ini contoh ya. Contoh, jadi Bapak Ibu tadi ya, ketika tadi kan sudah dijelaskan ya, masuk login. Sekarang kita masuk penginputan konversi dari pak perancang, kita input ke dalam konversi atau penyesuaian, penyesuaian yang ada di dalam aplikasi disepakati ya. Yang Bapak Ibu lihat di sebelah kiri adalah pak konvensional yang Bapak Ibu miliki saat ini. Ini adalah pak terakhir. Di sini terlihat terakhir di sebelah kiri, seorang perancang itu melakukan penilaian dari 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2022 ya, dengan nilai angka kredit sebagai berikut di bawahnya. Berikut dengan rekomendasinya. Oke, nah ini harap perhatikan baik-baik ya bagaimana menginputnya ke dalam aplikasi untuk menyesuaikan konvensional menjadi integrasi. Oke. Nah, kita lihat bahwa di sebelah kanan ya, di sebelah kanan kita lihat bentar. Nah, kita lihat di sebelah kanan, untuk yang integrasi ini hanya ada 3 unsur. Dan di utama itu hanya 3 unsur, dan ada unsur penunjang. Utama ada pendidikan, tugas pokok, dan pengembangan profesi. Ya. Kemudian ada unsur penunjang. Sedangkan di pak perancang itu ada banyak nih unsur utamanya ya. Ada pendidikan, kemudian ada pembentukan, ada instrumen hukum, kegiatan lain dalam rangkap jabatan, dan pengembangan profesi. Bahkan pengembangan profesi di kami ini masuk ke dalam unsur utama. Ya. Nah, bagaimana kita menginputnya? Oke, kita satu-satu ya. Di sini di sebelah kanan ada lama baru, di sini juga ada lama baru, ada jumlah sama ya. Jadi pada prinsipnya penyesuaian yang dilakukan sebenarnya adalah pak yang sama, ya, pak yang sama, hanya berbeda bentuk ya, kasarnya seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah pak yang sama, tidak ditambahkan, tidak dikurangi, bahkan rekomendasinya juga sama ya. Jadi hanya memindahkan
dari konvensional menjadi integrasi. Oke, kita masuk bagaimana kita menginputnya angka-angka ini. Oke. Yang pertama adalah pendidikan, ya. Ini lama pendidikan kita masukkan ini 115. Dari mana ini saya dapat? Dari sini ya. Kita lihat 100 di lama, di saya ada pendidikan lainnya, misalnya di sini 15, ini menjadi 115. Input 115 di sini. Oke. Kemudian di baru 50, 12, berarti 62. Masuk di sini 62. Ya. Ini kemudian yang lama dari pembentukan instrumen hukum dan rangkap jabatan itu hanya di 54,452. Tidak ada dua unsur ini tidak ada, maka di sini tetap 54,452. Nah, di baru ini ada pembentukan 83, menyusun instrumen hukum ini ada 0,3, kemudian rangkap jabatan ada 15, ya. Itu dijumlahkan semuanya menjadi 99,334, ya. Ini dijumlahkan semua nih. Oke. Nah, kemudian pengembang profesi yang lama masuk ke sini. Kemudian yang baru masuk ke sini. Ya. Di sini sudah otomatis ya, aplikasi ini akan melakukan totalnya jumlah totalnya. Kemudian unsur penunjang yang lama masuk ke sini. Unsur penunjang yang baru masuk ke sini. Oke. Dan pastikan bahwa jumlah yang di bawah ini ya, yang merah itu sama dengan jumlah yang di sini. Kalau ini sudah sama berarti sudah benar melakukan input datanya, ya. Oke. Nah, ini sekali dan satu lagi terkait dengan masa penilaian di kiri atas. Ini 1 Agustus 2018, maka juga di input di sini. 1 Agustus 2018. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, bagaimana dengan konvensional PAK-nya itu tidak sampai dengan 2022? Misalnya di sini 2020, ya. Sedangkan di aplikasi sebelah kanan ini sudah dikunci nih, tidak bisa dirubah yang kanan ini. Bagaimana kita menginput masa penilaiannya? Yang diambil adalah masa penilaian yang di sini. Meskipun di sini 2016, 2017, 2018, berapapun tanggalnya yang di konvensional sebelah kanan, kita input masa penilaiannya adalah yang di sebelah kiri. Ya. Jadi misalnya di sini 2020, masa penilaian terakhir itu sampai dengan 2020, maka perancang yang dimaksud adalah angka kredit tersebut adalah masa penilaian sampai dengan 2022. Ya, karena dia anggap hangus kan kalau tidak melakukan penilaian. Maka dari itu selalu menginput yang sebelah kirinya dari PAK terakhirnya untuk dimasukkan ke dalam masa penilaian ini. Oke. Kemudian upload file pendukung, ya upload PAK konvensional terakhirnya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang tidak memiliki PAK? Dia hanya memiliki SK saja dan tidak pernah melakukan penilaian angka kredit atau tidak sempat ya atau dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk ini berlaku untuk SK yang ada angka kreditnya ya. Angka kredit di SK itu kan ada angka kreditnya ya, angka kredit pertama, begitu ya, angka kredit pertama. Nah itu misalnya ada perancang muda hasil penyetaraan, eselon 4 misalnya, itu misalnya dia mendapatkan angka kredit di 300, ya, muda 300 pangkat 3D gitu ya.
muda 3,3 din, maka dan dia sudah S2. S2-nya itu kan sudah dianggap dinilai misalnya. Nah, maka dari itu masukkan saja 150 di mana di baru ya. Ini tinggal dikosongin aja semuanya. Tinggal masukin saja pendidikan 150, kemudian tugas pokok 150 ya. Tinggal dibagi saja. Kalau dia masih S1 berarti 100, 200-nya masuk ke tugas pokok. Ya, kemudian yang lainnya 0000 nanti kemudian masa penilaiannya itu dari tanggal SK-nya, SK pengangkatan perancangnya dimasukkan di sini. Oke. Nah, itu kemudian upload saja file pendukungnya SK perancangnya yang ada nilai angka kreditnya, yaitu di-upload saja. Ya, jadi itu pun nanti tinggal dilakukan penyesuaiannya. Ya. Nah, jika ini sudah dilakukan, maka tinggal melakukan proses lanjut, ya. Lanjut nanti dari hasil ini maka akan didapatkan. Sebentar saya coba. Saya screen dulu yang aplikasinya. Bentar. Ini agak sebentar izin Bapak Ibu, ini sedang upload. Saya. Ya ini mohon maaf ini aplikasi disepakatinya agak lama ya. Dari PKN. Tinggal ketik lanjut, nanti aplikasi akan akan mengkalkulasi secara otomatis akan pak integrasinya itu akan dibuat gitu ya, dibuat tinggal print dan mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Nah, terkait dengan rekomendasi ya, rekomendasi itu nanti muncul pada saat Bapak Ibu akan mencetak ya. Rekomendasi itu akan muncul, kolom rekomendasi itu akan muncul ketika pak ini akan dicetak. Nah, ketika dicetak ya, rekomendasinya untuk khusus perancang ya, kami sarankan pilih lainnya ya, pilih lain, ada pilihan lainnya. Nah, ketika pilih lainnya itu bisa diketik secara manual. Ya, dan itu diisi copy paste aja dari rekomendasi yang ada dalam pak konvensionalnya. Ya, pilih lainnya, kemudian copy paste dari rekomendasi yang ada di pak konvensionalnya. Sekarang ada pertanyaannya, bagaimana jika di pak konvensional terakhir saya tidak ada rekomendasinya? Ya, maka pilih rekomendasi yang bunyinya tidak rekomendasi. Tidak belum ya. Belum direkomendasikan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang. Itu ada di pilihan rekomendasinya. Ya. Sekali lagi, di dalam pak konvensional jika ada rekomendasinya, maka di dalam kolom rekomendasi pada aplikasi disepakati itu pilih
lainnya, kemudian diketik secara manual, mengcopy paste dari rekomendasi PAK konvensionalnya. Ya. Jika tidak ada rekomendasi, maka pilih rekomendasi pilihan rekomendasinya adalah tidak rekomendasi untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang. Itu ada pilihannya. Itu tinggal diklik yang itu. Ya. Karena sebelum dicetak, rekomendasi itu harus selalu ada. Ya, kalau enggak tidak bisa dicetak. Harus ada pilihannya. Saya coba cek dulu ya. Oke, selanjutnya lagi sosialisasi hari ini kita rekam ya, nanti kita akan upload di YouTube Instansi Pembina Perancang, jadi silahkan itu bisa dilihat-lihat lagi ya kegiatan di hari ini. Nah, selanjutnya, ya ini selanjutnya kita diskusi saja ya, karena di sini juga ada dari BKN. Sebenarnya kami pun juga ada yang ingin bertanyakan ya kepada BKN gitu ya. Ada beberapa yang pengen juga ingin tanyakan kepada BKN, tapi mungkin selanjutnya kami kembalikan dulu kepada Bu Rati selaku moderator. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Manjila. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Manjila bahwa siapa yang melakukan, kemudian persiapan penyesuaian seperti apa, kemudian juga tadi cara-cara penggunaan aplikasinya juga sudah disampaikan oleh Pak Manjila. Tadi yang pertama atau yang utamanya ya, disampaikan untuk Kumham sudah dilakukan penginputan PAK konversi oleh tim pembina. PAK integrasi oleh kami sebagai tim pembina. Tetapi untuk KL dan Pemda Kabupaten Kota, karena ini adalah nanti masuknya tadi juga sudah disampaikan oleh BKN bahwa ini nanti masuk ke instansi pemerintah. Jadi nanti harus bersurat resmi kepada BKN, PPK masing-masing atau bagian kepegawaiannya untuk meminta akun dari BKN. Seperti itu. Nah, baik tadi juga ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam kolom pertanyaan di sini dan sudah kita ada beberapa ya sudah kami ada yang mungkin ada yang angkat tangan ya. Baik, mungkin jawabnya. Untuk sesi pertama mungkin untuk 3 pertanyaan ya. Silakan menyebutkan nama dan dari mana. Silakan. Izin Bu. Baik, silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya Toto Sugiarto dari BKPSDM Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi. Izin menanyakan terkait penggunaan disepakati bahwa kami dari Kabupaten Sarawangun telah melakukan rekapitulasi jabatan fungsional sebanyak 80 jenis di 30 instansi pembina. Setelah kami melakukan konsultasi, ada beberapa jabatan fungsional tersebut
diserahkan untuk penyesuaian oleh user BKPSDM. Terkait dengan hal ini yang kami tanyakan yang pertama adalah siapakah pejabat yang menetapkan yang kami integrasikan? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dari penjelasan dari Mas tadi, jika PAK-nya di awal ditetapkan oleh yang existing, maka yang dilakukan oleh konvensional adalah pejabat lama dan kemudian diganti, maka yang existing itu yang melakukan penetapan. Nah, bagaimana dengan rekan kami yang memiliki PAK awal itu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PP? Siapakah yang menetapkannya jika diserahkan nanti usernya ke BKPSDM? Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk BKN tadi dinyatakan bahwa ketika sudah disetujui maka tidak dapat direvisi. Nah, kami ingin tanyakan bagaimana nanti jika ada teman-teman yang melakukan kesalahan dan melakukan revisinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin akan dijawab oleh Pak Manjila. Kemudian nanti pertanyaan yang keduanya juga nanti akan dijawab langsung ya. Ini ya, dijawab langsung oleh BKN tadi. Bagaimana ketika sudah disetujui, ini tidak bisa direvisi lagi. Silakan Pak Manjila. Ya, ini sudah bagus ya dilakukan oleh BKPSDM-nya. Dan siapa yang ya, di Pemda? Oke, ketika yang dulu itu ditetapkan oleh Dirjen PP, ya mungkin itu PAK pertama ya. Biasanya kalau PAK pertama itu ditetapkan oleh Dirjen PP. Nah, kemudian untuk yang integrasi ini silakan Pak ditetapkan oleh pejabat penetap PAK-nya di instansi masing-masing. Ya, biasanya untuk di Pemda itu. Sekda ya. Biasanya kalau di Pemda. Izin Mas, karena begini, kami di Pemda itu ada beberapa JF yang tidak memiliki tim penilainya. Nah, itu siapa yang menetapkan? Itu pertanyaannya yang kami tanyakan tadi, Mas. Ya, baik. Tidak memiliki tim penilai itu berbeda ya dengan pejabat penetap angka kreditnya gitu. Jadi meskipun tidak memiliki tim penilai, masing-masing Pemda itu memiliki pejabat penetap angka kreditnya. Biasanya itu di Pemda itu oleh Sekda, biasanya oleh Sekda atau dari pejabat pembina ya kepegawaiannya, biasanya oleh Sekdanya Pak yang menetapkan. Ya. Begitu Pak. Begitu Bapak. Ya, jadi untuk sekali lagi ya, untuk yang ditandatangani oleh Pak Dirjen PP, yaitu adalah mungkin PAK-PAK yang pertama biasanya pada saat pengajuan atau diangkat atau pengajuan PAK pertama dan sebagainya. Namun untuk yang PAK hasil integrasi yang penyesuaian ini, yang integrasi itu silahkan ditetapkan oleh pejabat penetap pada instansi masing-masing. Biasanya untuk Pemda itu ditandatangani oleh Sekdanya, gitu Pak Toto. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin dari BKN tadi ya, untuk jika sudah disetujui tidak dapat lagi dirubah dan bagaimana jika ada kesalahan gitu.
Baik, izin tadi Pak Toto ya. Pak, tadi Siap. itu untuk prosesnya itu kan pada saat penginputan tadi dari angka kredit konvensional ke integrasinya itu kan juga sudah ada menu untuk ubah data ya. Jadi kami harapkan memang ada proses cek receknya itu pada saat di situ gitu. Jadi pada saat nantinya perhitungannya juga nantinya ternyata ada kesalahan juga masih ada ubah datanya juga seperti itu. Jadi itu kan ibaratnya sudah 2 kali proses untuk cross check ya. Jadi pertama pada saat kita menginput ternyata kok hasilnya beda nih konvensionalnya. Nah, di situ kan masih ada menu ubah data. Kemudian juga pada saat kita akan cetak juga kita sudah ada proses juga untuk melakukan aksi ubah data juga apabila terdapat pada saat pencetak itu tidak sesuai seperti itu. Jadi kami harapkan memang pada saat proses penetapan itu karena sudah ada proses cross check sebelumnya sudah meminimalisir ya, sangat meminimalisir untuk proses apa namanya kesalahan seperti itu. Jadi apabila sudah ditetapkan tadi itu ibaratnya itu yang tadi sudah menetapkan tanda tangan PYB-nya seperti itu. Jadi apabila memang nantinya juga masih ditemukan adanya kesalahan, bisa langsung berkonsultasi kepada kami nanti untuk dilakukan mungkin proses edit data atau mungkin buka data lagi kembali, tapi nantinya kami akan berkoordinasi ke PPSI ASN sebagai pengembang aplikasinya seperti itu. Jadi nanti dibukanya via sistem. Begitu, Pak. Halo. Bagaimana, Pak Toto? Ya, baik Mbak. Jadi kami di sini Mbak Dila selaku pembina kepegawaian di JF itu rata-rata JF itu pada nanya. Nah, yang kami ragu itu Mbak, penetapan PAK bagi teman-teman JF penyetaraan, yang dimana JF penyetaraan ini kan mereka pada awam nih, dan rata-rata JF instansi pembinanya menyerahkan ke kami. Nah, kami itu bingung sekarang, yang menetapkan PAK mereka itu siapa? Apakah boleh, apakah Pak Sekda atau Kepala BKPSDM? Itu Mbak. Terima kasih. Izin Pak, bisa kami sampaikan nantinya untuk yang menetapkan bisa di Kepala BKPSDM-nya. Seperti itu Pak. Berarti boleh Kepala BKPSDM-nya ya? Oke, terima kasih Mbak. Ya Pak. Izin menambahkan mungkin ya Pak ya. Jadi ada surat baru dari deputi kami bahwa menyatakan bahwa misalnya di instansi Bapak itu belum ada tim penilai juga, itu bisa ditetapkan oleh kepala unit yang membidangi kepegawaian juga Pak. Gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Nepi. Baik, bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Pak Agus, silakan. Siap, mohon izin Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Agus dari BKPSDM Kota Probolinggo. Sebenarnya pertanyaan sudah tadi di sebagian sudah ditanyakan oleh Bapak tadi. Cuman yang perlu diperjelas ini tadi dari yang BKN terkait dengan edit data ini kami harus kontaknya kemana ya? Semisal ini sudah terjadi kesalahan entry data disepakati, itu kami harus kontak kemana? Apakah kami harus bersurat atau cukup dengan melalui by WA? Yang pertama itu. Yang kedua, Bapak, mohon maaf di Kota Probolinggo agak kurang stabil. Tadi Bapak sempat menyinggung terkait dengan pengentrian, cara entry bagi pejabat atau JF yang hanya memiliki angka kredit di SK.
Itu di kami tadi sempat putus, mohon penjelasannya ulang. Mohon maaf, di sini kurang stabil internetnya. Mohon cara untuk mengentrikan bagi JF atau pejabat yang hasil penyetaraan ini memang benar banyak yang belum dibuatkan SK PAT atau PAT-nya belum dibuatkan, itu di SK kan muncul itu Pak. Itu bagaimana? Mungkin sementara itu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Silakan boleh langsung dijawab ibu-ibu dari BKN dan mungkin Mas Dizil bisa membantu juga. Baik, izin Pak Agus. Untuk tadi pertanyaan pertama ya, tadi apabila terdapat kesalahan itu kesalahan pada saat di mana ya Pak ya? Apakah sudah ada kasusnya? Sudah Ibu ini. Mm-mm. Sudah kita ngentri kan ada salah ngentri nilai paknya. Nilai paknya terus sudah dihitung, klik hitung kan, sampai klik hitung, dan pada saat mau ubah data ini nggak bisa gitu. Itu caranya gimana, atau kami harus bersurat atau by WA aja? Baik. Ubah datanya itu sudah tidak muncul begitu Pak untuk menunya. Ubah data muncul Ibu, cuman pada saat kami klik ubah data sudah nggak bisa. Itu Gitu. kalau untuk dihapus kemudian input ulang apakah sudah dicoba Bapak? Sudah Ibu, nggak bisa. Sudah. Iya sudah. nggak Saat bisa. sudah dihapus, kemudian input datanya itu sudah muncul ininya ya Pak, sudah muncul apa namanya, langsung penghitungan hasil perhitungannya seperti itu. Kami nyoba hapus, nggih, tapi nama itu masih ada di data itu. Gitu. Oh, baik. Bisa langsung bersurat ke kami saja Pak, ke Direktorat seperti itu. Jabatan ASN ya. Oke, siap. Ya. Oke, terima kasih. Iya Pak. Ya, mungkin untuk selanjutnya tidak memiliki pak pertama begitu. Ya, jadi izin Bapak ya tadi terkait dengan bagaimana jika bagaimana jika perancang yang dimaksud begitu ya tidak memiliki pak karena hasil penyetaraan menggunakan SK-nya saja yang ada angka kredit yang tertera di SK-nya. Bentar saya buka. Cara membaginya gimana Pak? Ya. Cara membaginya dari jumlah SK nilai paknya. Oke. Ya, sebentar. Saya lagi bukain sebentar. Ya, jadi pada prinsipnya kita mengetahui ya beberapa permasalahan di lapangan gitu. Banyak yang hasil penyetaraan itu terutama di pemerintah daerah, gitu ya, instansi pemerintah daerah itu tidak mengajukan pak pertamanya berdasarkan SK penyetaraannya begitu. Nah ini kan waktu sudah sangat sedikit sekali ya. Kalau misalnya menunggu untuk hanya dulu diterbitkan gitu ya, itu akan menghabiskan waktu kan, dan saya kira sih bisa langsung
Demo fungsional terampil. Demo terampil. SK yang tertera di SK penyetaraannya. Gitu ya. Nah, saya misalnya ngambil contoh misalnya tadi ketika mungkin langsung ke kasus Bapak aja Pak. Dia perancang apa, angka kredit terakhirnya apa Pak? Halo? Suara Perancang ahli muda, Pak. gimana Pak? Perancang perundang-undangan ahli muda. Muda, pangkatnya? Ya. Pangkat pangkatnya 3D, Pak. 3D. 3D. Angka kredit yang tertera di SK? 300. Sudah S2? 300, Pak. Sudah S2? Yang bersangkutan masih S1, Pak. Oke, masih S1. Tanggal SK-nya? Tanggal SK TMT jabatannya atau pangkat, Pak? SK menjadi perancang. Oh, perancangnya 31 Desember 2021, Pak. Oke. Berdasarkan informasi Bapak ini, ya, itu yang lama, kanan ini nih. Kanan ini dikosongkan saja semuanya, 0. Nah, yang barunya ini, pendidikan kasih 100. Tugas pokok kasih 200. Jadi 300 ya. Kemudian, semuanya 0, untuk penunjang 0. Masa penilaian itu diambil dari tanggal 31 Desember 2021. Ya, siap. Kemudian filenya diupload SK-nya yang ada apa kreditnya. Baik, Bapak. Semisal ini, Pak, kalau yang bersangkutan S2, Pak, karena di Probolinggo ada 2 orang hasil penyetaraan, yang satunya S2. Ya, Apakah kita mengacu pendidikannya S2? Ya, apakah kita mengacu Permen PAN 17 itu, yang mana di Juknis per BKN-nya tetap S1-nya, Pak, yang dinilai? Ya, intinya begini, ketika masa penyetaraan itu, pada saat penyetaraan sudah S2, berarti kan S2-nya itu sudah diperhitungkan. Nah, saja S2-nya gede, pendidikan jadi 150. Berarti kan langsung. Ini tugas pokoknya ini 150. Izin Bapak. Ya. Mungkin mau menambahkan Pak. Tadi silakan. betul yang tadi memang disampaikan Bapak. Jadi apabila ada penyetaraan yang berdasarkan hasil angka kreditnya itu hanya SK ya Pak ya. Jadi memang untuk di pendidikannya 100, sisanya langsung masuk ke tugas jabatan ya untuk di angka kredit integrasinya itu. Kemudian tadi untuk apabila ada yang S2 itu tetap 100 Pak. Karena pada saat penyetaraan kita tidak melihat pendidikan, jadi tetap saja pemberlakuannya sama, pendidikannya dihitung 100, kemudian sisanya masuk ke tugas jabatan. Seperti itu. Oh gitu, baik, makasih Bu. Ya. Mungkin tadi sudah ditegaskan oleh BKN ya. Ya, siap Pak, terima kasih penjelasannya Bapak Ibu. Tetap 100, oke. Baik. Siap, terima kasih. Berikutnya bisa kita lanjutkan dari Tulung Agung. Bisa langsung Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf Bu, saya ini Seswanto dari Sekretariat DPRD Tulungagung untuk jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama, angkatan pertama. Bu, mohon izin bertanya untuk ini terkait integrasi yang kita ini kan untuk PAK-nya, untuk PAK-nya ini kan sudah dapat di tahun 2022 kemarin. 2021 kemarin sudah dapat. Kita angkatan SK-nya itu di tahun 2021. Nah, kemudian yang 2022 kemarin itu kebetulan kita tidak mengajukan PAK, Bu. Nah, itu integrasinya nanti seperti apa, Bu ya? Yang 2022 ini kan tidak ada PAK-nya. Itu pakai yang SK sama yang PAK 2021 saja atau yang 2022 masih bisa diajukan lagi ya? Terima kasih. Baik Pak, izin menjawab. Untuk tadi PAK-nya itu hanya memang kita yang sudah ditetapkan ya Pak, PAK konvensional yang telah ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022. Berarti tadi yang seperti disampaikan Bapak, berarti kan apakah masih bisa diajukan seperti itu ya. Jadi untuk PAK-nya pengusulan angka kredit itu sudah berakhir kemarin itu di 30 Juni tahun 2023, Pak. Jadi sudah selesai di periode tersebut. Jadi sehingga kalau tadi PAK konvensionalnya di 2021, maka itulah yang bisa diintegrasikan gitu, Pak. Oh, berarti nanti kita cuma bisa mengintegrasikan itu yang PAK yang 2021 yang kemarin itu ditetapkan ya, Bu? Betul. Berarti betul. yang 2022 itu sudah tidak bisa tidak bisa diapa-apain lagi ya, Bu? Iya, tidak, Pak. Karena memang memang ketentuannya memang sudah PAK ya, ibaratnya sudah ditetapkan. Kalau gitu, bertanggung jawab ke Pak. Gitu, Pak. Berarti untuk tidak aku nanti sama Pak nanti ya, Pak. Oh, ini udah jelas. Ya, bagaimana Bapak? Sudah cukup jelas, Pak? Wah, iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, satu penanya lagi, mengingat waktu yang juga sudah tinggal sedikit dan teman-teman di Indonesia Timur juga sudah pasti mau sholat Jumat mungkin ya. Silakan berikutnya Bapak BSN. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, nama saya Yunandri Kusuma Putra, saya dari BSN. Mohon izin bertanya sedikit. Jadi begini Bapak Ibu, mohon maaf videonya tidak bisa terlihat begitu jelas karena ada kendala sedikit. Mohon izin mungkin ke Pak Manzila atau ke Bu Dila bisa menjawab. Jadi gini, saya ini kan menjadi perancangnya resminya karena penyetaraan Bapak Ibu. Nah, kami sudah melalui penilaian di aplikasi e-perancang dan dari aplikasi e-perancang tersebut sudah PAK dan BAPAK-nya, Bapak BAPAK gitu. Nah, cuman mungkin sebelum agar bisa ditindaklanjuti menjadi konversi dengan disepakati ini, mohon izin step-stepnya yang pertama harus kami lakukan apakah karena begini apa yang kami terima itu kan belum ditandatangan ya, apakah kami harus seperti apa dulu, mungkin bisa dijabarkan sedikit atau secara umum untuk bisa dapat dikonversi ke disepakati itu setelah kami menerima itu step-step atau tahapannya seperti apa, mohon arahannya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik. Izin dengan Bapak Yuliantri ya? Iya, betul. Andri aja kalau nggak apa-apa, yang gampang Pak. Oke, Pak Andri. Iya, siap. Pak Andri dari BSN ya? Iya, betul. Oke, Pak Bapak sudah keluar? Kalau di aplikasi e-perancang sudah ada Pak, sudah bisa di-download itu. Cuman memang kosongan ya. Kalau nggak salah tadi isinya gambarnya itu mirip yang tadi Bapak tampilkan presentasi itu, kurang lebih seperti itu. Betul-betul. Tapi dari
instansi pembina kami belum Oke, begini Pak Andri. Jadi Pak Bapak itu saat ini lagi proses ya, proses di kami, di instansi pembina. Nanti instansi pembina itu akan berkirim resmi ya, memberikan konsep Pak Bapak. Ya. Konsep. Jadi bukan yang kalau di perancang itu kan hanya gambaran akhirnya. Resminya itu akan dikirim dari instansi pembina dan bersama dengan perancang-perancang lainnya ya. Nah, hasil konsep pak yang dikirim oleh instansi pembina itu harus ditetapkan dulu oleh pejabat penetap angka kredit yang ada di BSN. Ditandatangani dulu, ditetapkan. Nah, yang hasil penetapannya itulah yang akan dipakai di dalam aplikasi disepakati untuk disesuaikan menjadi pak integrasi. Nah, tadi kembali lagi siapa yang melakukannya, yaitu tim PPK masing-masing bersama dengan tim penilainya. Jika tidak ada tim penilainya, maka bisa dilakukan oleh PPK-nya saja, gitu ya. Tentunya setelah memiliki akun. Jadi dipastikan juga biro SDM-nya, begitu ya, atau biro kepegawaiannya sudah memiliki akun, karena kan yang dikonversi sebenarnya, yang disesuaikannya itu kan sebenarnya bukan perancang doang ya, tetapi seluruh JFT yang paknya masih konvensional, begitu. Nah, itu biasanya dilakukan oleh biro kepegawaian atau SDM-nya masing-masing, dikoordinasikan, gitu. Jadi Bapak ini kami masih akan berkirim ya secara resmi, berkirim konsep pak Bapak, kemudian itu harus ditetapkan dulu, ditandatangani dulu oleh pejabat penetap angka kredit di BSN, kemudian baru bisa digunakan untuk di dalam aplikasi disepakati ini. Begitu Pak Andri. Baik, izin sedikit berarti kami menunggu bahasanya hard copy-nya ya, hard copy dari Kumham untuk ditandatangani, karena kami tidak ada tim penilai, berarti menandatangani PPK kami gitu ya. Nah, bisa kalau misalnya di sini mungkin kepala BSN langsung gitu ya, mohon izin. Apakah seperti itu? Ya. Terus nanti yang menginput ke konversi apakah si perancang sendiri atau melalui biro yang punya itu, yang punya akun apa tadi? Ya. Biro yang memiliki akun. Oh, yang mengkonversi yang memiliki akun tersebut ya? Ya, biasanya sih dari biro kepegawaian. Iya, sebenarnya sih saya satu biro, cuman kan perlu koordinasi juga dengan koordinatornya gitu. Sebenarnya di hukum dengan SDM itu udah punya akun atau belum? Oh gitu, dipastikan dulu ya. Di ASN berarti Pak ya? Akun di ASN berarti ya? Disepakati. Oh, disepakatinya. Kan proses, oh iya, disepakati. Pengajuan disepakati. Sudah dijelaskan tadi ya dari Iya. Oke, siap. Bagi itu stepnya itu ya, memastikan dapat hard copy dan memastikan akun disepakatinya tadi ya. Iya. Ya, oke. Baik, makasih Pak Manjila. Makasih. Makasih. Baik. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sedikit lagi. Ini ada pertanyaan di kolom chat yang menarik ya. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah disepakati ini auto-link dengan akun perancang yang ada di Kumham? Nah, ini kebetulan bergabung bersama kita ada tim IT kami. Tim IT-nya perancang ini ada Mas Kris. Mas Kris, kalau misalnya, coba Mas Kris, sudah muncul kan? Iya Bu, maaf Bu, sambil di jalan Bu. Oke, nggak apa-apa, mohon maaf ya ini Iya, Bu. Mas Kris. Nah Mas Kris, bisa nggak sih kira-kira ke depannya gitu, kita cita-cita mengautolinkkan antara disepakati dengan perancang gitu. Tentunya dengan izin dari BKN ya. Ya udah. Gimana Bu? Sorry Bu, ke distraksi Bu.
Ya, ini kan akun disepakati nih yang punyanya BKN. Bisa nggak ya kira-kira gitu kita punya cita-cita untuk melingkan dengan aplikasi e-perancang ini? Oke. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, pertanyaannya. Untuk integrasi itu memungkinkan, Bu. Jadi nanti kita akan menggunakan integrasi dengan metode API integration, Bu. Di mana nanti data kita akan secara otomatis itu nge-link gitu ya, atau terintegrasi dengan BKN. Dan untuk data apa aja itu sesuai dengan kebutuhan, Bu. Kebetulan memang untuk dengan BKN, saya pribadi itu sudah pernah berpengalaman untuk melakukan integrasi dengan BKN, salah satunya waktu itu Simpek, Bu. Jadi untuk dalam hal ini, apakah possible data yang diintegrasikan dengan BKN itu possible sesuai dengan kebutuhan datanya, Bu. Yang kalau dari tadi yang saya perhatikan untuk aplikasi disepakati itu ada beberapa hal atau ada beberapa data yang kita sudah memiliki, dan itu mungkin alangkah baiknya jika itu sudah terintegrasikan. Jadi tidak melakukan input atau melakukan proses dua kali dari sisi pak dan juga dari sisi disepakati, Bu. Jadi dari satu sisi aja itu sudah bisa langsung nge-link, Bu. Jadi ini sangat sangat memungkinkan, Bu Sinto. Ya, baik, sangat memungkinkan ya. Namun sayangnya mengingat akun disepakati ini hanya dipakai satu kali sih ya, sampai Desember 2023 saja seperti itu. Jadi kayaknya waktunya sangat mepet kalau e-perancang di-link dengan di-linkkan dengan disepakati. Nah, jadi ya sebenarnya kalau idealnya bisa ya. Namun karena karena waktu penggunaan disepakatinya yang terbatas, jadi ya ini mungkin bisa disimpan sebagai cita-cita mulia saja ya, Mas Kris ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Kris, bisa lanjutkan nyetirnya. Aduh, hati-hati di jalan Mas, ini kalau nanti. Oke, Bu. Izin, Bu, mohon izin ini aku juga baru berjalan. Mohon izin, Bu ya. Ya, siap. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi Mas Kris itu yang bertanggung jawab juga untuk membantu aplikasi e-perancang yang untuk pengajuan penilaian kemarin sampai Desember 2022 kegiatan. Nah, ada beberapa pertanyaan lain lagi di chatroom yang mohon maaf tidak bisa kami bahas satu persatu. Namun ada beberapa yang sama ini, bagaimana jika hanya memiliki SK saja, belum memiliki pak awal. Nah, ini tadi sudah sempat dijawab oleh ibu-ibu dari BKN, Mas Manzila juga sudah menjawab, bisa menggunakan angka kredit yang tertera di dalam SK-nya. Jadi pembagiannya bisa disesuaikan, tadi Bu Dila sudah sampaikan juga pembagiannya. Nah, kemudian apakah bisa ditetapkan manual tanpa aplikasi disepakati? Nah, bisa nggak ya Mas Jizil ya? Oke, ini Mas Jizil bilang bisa. Gimana Mas Jizil? Ya, mungkin lebih tepatnya dari BKN yang jawab ya. Cuma saya melihatnya bahwa aplikasi disepakati ini kan sebenarnya hanya sebagai tools ya, alat ya, tidak wajib digunakan sebenarnya. Tapi ini sangat mempermudah, gitu ya, sangat mempermudah mengingat satu instansi itu memiliki banyak JFT. Jadi kita jangan melihat perancangnya saja ya. Satu instansi itu kan banyak JFT-nya yang harus dikonversi gitu, harus disesuaikan. Nah, tools ini tuh sangat membantu gitu ya. Kalau dikatakan apakah wajib atau tidak, ya memang tidak harus. Tapi tools ini sangat-sangat membantu dalam melakukan penyesuaian dan bisa menyeragamkan dari seluruh JFT output dari pak integrasi ini. Ya, mungkin dari BKN bisa ditambahkan, silakan. Baik, izin terima kasih Pak Manzila yang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Memang betul bahwa memang aplikasi ini memang tidak wajib. Ada juga beberapa instansi pembina yang juga sudah memiliki rumusan perhitungan masing-masing ya. Namun memang harus berdasarkan peraturan, di mana tadi yang telah dijelaskan bahwa
terdapat 5 kondisi ya, mungkin ada di mana mungkin pangkat dan golongannya itu sama, tapi terus nilainya berlebih ya, pangkat jenjang sama, tapi angka kredit berlebih, kurang, kemudian bagaimana apabila pangkat melebihi dari jenjang dan sebaliknya, nah itu membutuhkan suatu treatment yang berbeda-beda. Apabila menggunakan manual memang bisa, namun tentunya rumusan-rumusan tersebut itu harus dikerjakan dengan hati-hati. Nah, tadi kami memang memberikan suatu opsi disepakati ini memang mempertimbangkan hal-hal yang demikian dari proses bagaimana penginputannya itu sehingga dapat nilai integrasinya itu juga lebih cepat dan perhitungannya yang pasti lebih akurat seperti itu. Gitu Bapak, tambahan dari saya. Baik, seperti itu. Nah, ini ada lagi nih, kebetulan ini Mas Jijil, ini juga permasalahan yang kita temui saat menginput di aplikasi disepakati dari Pak Firdaus Kemenhub. Izin menyampaikan pertanyaan terkait JF perancang yang diperbolehkan rangkap jabatan di CASN ada yang masih tingkatan struktural. Ini juga yang kami temui nih, Bu Dila, untuk sepimti kami ada yang direktur yang merangkap sebagai perancang ini tidak terdetek sebagai perancang, hanya struktural murni. Nah, ini gimana ya, Ibu izin? Ya, izin mungkin menjawab ya Bu ya. Memang saat ini di SIASN kami atau di aplikasi disepakati kami yang masih terpanggil adalah hanya JF-nya saja gitu. Jadi ketika yang bersangkutan di SIASN-nya sebagai struktural gitu biasanya masih belum bisa terpanggil. Jadi mungkin sementara ini bisa dibuatkan manualnya saja terlebih dahulu sambil kita koordinasi dengan tim aplikasi. Begitu. Terima kasih. Kalau izin, Mas Jijil ada yang ditambahkan? Ya, izin. Mungkin ada 2 pilihan ya, tapi nggak tahu nih apakah diperbolehkan tidak dari BKN ya. Cuma ini yang kami lakukan ya di Kumham. Memang ada 2 pilihan. Satu, dihitung secara manual tadi ya, tidak menggunakan aplikasi disepakati. Yang satunya lagi adalah di SIASN-nya itu pejabat bersangkutan itu jabatannya dirubah dulu menjadi perancang madya atau perancang yang saat didudukinya saat ini ya. Jadi jabatan strukturalnya itu di SIASN itu dirubah dulu menjadi jabatan fungsional perancangnya, jenjangnya. Misalnya dia madya, biasanya kalau rangkap eselon 3 misalnya, atau direktur itu biasanya atau entah di utama atau di madya. Yang jelas di SIASN-nya itu jabatannya dirubah dulu menjadi jabatan perancang peraturan perundang-undangan, kemudian di-refresh ya, kemudian di-refresh lagi, kemudian baru di-input NIP-nya disepakati itu akan muncul ya, akan muncul kemudian bisa dikonversi. Jika sudah selesai SIASN-nya itu dikembalikan menjadi jabatan strukturalnya ya. Itu kan untuk mengakses SIASN itu mengupdate itu kan adanya di biasanya adminnya ada di Biro Kepegawaian ya. Jadi makanya dari itu pentingnya koordinasi dari Biro Kepegawaian saat proses penyesuaian yang disepakati ini. Mungkin itu jawabannya. Baik, kita lanjut mungkin ini bisa jadi yang terakhir untuk sementara ya, karena ini hari Jumat mengingat pendek. Ini ada pertanyaan dari SDM. Untuk perancang yang berdasarkan UKOM perpindahan yang kemarin ya 2023 yang bulan Mei ya ini ya maksudnya ya. Nah ini mohon izin jadi pak hasil UKOM yang sudah kami keluarkan itu bentuknya sudah pak integrasi. Jadi bukan konvensional, itu bentuknya sudah integrasi jadi bisa digunakan untuk yang hasil UKOM bulan Mei 2023. Jadi kalau sudah bentuknya pakai integrasi tidak perlu diintegrasikan kembali seperti itu.
Bu Nevia, Bu Dila, Pak Zizil, ada yang mau ditambahkan? Mau nanya? Oke, silakan. Ini Mas Zizil mau bertanya nih, Ibu-ibu. Silakan Mas Zizil. Jadi mumpung ada dari BKN, izin Ibu, pertanyaan kami adalah apakah aplikasi disepakati ini ya bisa kita gunakan untuk pak apa istilahnya yang tahap ketiga itu loh, yang di akhir tahun ini ya, untuk pak hasil berdasarkan hasil penilaian kinerja. Apakah itu bisa kami gunakan? Mengingat unsurnya sama ya, pendidikan, tugas pokok, dan sebagainya. Jadi kita menggunakan aplikasi itu. Apakah kita bisa gunakan itu? Itu yang pertama. Terus mungkin yang kedua, mungkin sedikit penjelasan tolong. Saya nggak tahu apakah ini ranahnya Bu Nevia atau Bu Dila ya. Saya ingin menanyakan saja terkait angka kredit ya, angka kredit pendidikan yang untuk tahun yang sejak diundangkannya Permenpan 1 2023. Ya. Itu kan mendapatkan 25%. Nah, 25%-nya itu adalah di luar penilaian angka kredit hasil penilaian kinerja, atau 25%-nya itu masuk di dalam kumulatif hasil penilaian kinerja. Jadi misalnya contohnya hasil penilaian kerja saya ada 100% di tahun 2023 misalnya, dan saya juga baru misalnya S2 misalnya, apakah nilai angka kreditnya menjadi 100% plus 25%, atau 25%-nya itu masuk dalam 100%-nya hasil penilaian kinerja? Itu sih. Jadi ya, dua pertanyaan itu aja sih. Satu terkait dengan aplikasi disepakati, apakah masih bisa kita gunakan untuk pak hasil penilaian kinerja. Yang kedua terkait dengan pendidikan yang 25% itu. Makasih Bu Dila atau Bu Nevia. Baik Pak, izin menjawab, apakah tadi aplikasi disepakati bisa untuk ke penghitungan lanjutan di konversi ya Pak ya? Tidak bisa Pak, karena memang ini hanya murni untuk proses pengintegrasian dari angka kredit konvensional ke integrasi saja, karena nantinya kalau untuk dikonversi kan komponennya sudah beda ya Pak ya, perhitungannya dari konversi predikat kinerja, hanya dari situ saja gitu, sudah berbeda bentuknya. Nanti mungkin kalau misalkan ada kalau kami pengembangannya kinerja BKN ya Pak, jadi maksudnya ke situ. Seperti itu. Menjawab pertanyaan nomor 2 bisa Mbak Nevia? Iya, izin menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya Pak ya, apakah nanti angka kredit pendidikan ini masuk ke langsung predikat kinerja gitu ya, atau ada penilaian sendiri. Jadi di dalam Perban 3 kami itu ada 3 formulir gitu ya Pak ya. Ada formulir 1 yaitu konversi predikat kinerja, itu murni dari predikat kinerja. Ada formulir yang kedua yaitu formulir akumulasi angka kredit. Nah, nanti ketika misalnya nih Bapak mendapatkan peningkatan pendidikan di tahun 2023, silahkan nanti diisikan predikat kinerjanya di tahun 2023, misalnya di tahun 2024 atau mungkin 2025 mendapatkan peningkatan pendidikan. Nah, itu masuk ke formulir yang kedua. Jadi itu adalah komponen yang berbeda dari predikat kinerja, tapi bisa ditambahkan ke dalam formulir akumulasi angka kredit. Nah, setelah formulir akumulasi angka kredit tersebut terpenuhi, barulah ke PAK gitu ya, Pak. Jadi PAK itu ditetapkan ketika dibutuhkan saja atau ketika angka kredit kenaikan pangkat atau kebutuhan kenaikan jenjang itu sudah terpenuhi. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, jadi biar clear aja sih. Berarti misalnya hasil penilaian kerja saya 100% dan mendapatkan pendidikan, berarti 100% plus 25% itu. Bukan 25%-nya masuk dalam 100%.
Iya, betul. Jadi 25% itu tambahan sendiri dari kebutuhan kenaikan pangkat. Jadi 100% itu adalah koefisien predikat kinerja ya Pak ya. 100% itu misalnya Ya. bernilai baik gitu ya. Nanti 25%-nya adalah dari kebutuhan kenaikan pangkat. Jadi ada tambahan sendiri. Begitu. Oke, baik. Jadi di luar itu dan diperhitungkan sebagai angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jenjang, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Masuk Oke, akumulasi tersebut. baik. Terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, Ibu narasumber, Bapak Ibu peserta sosialisasi, mengingat waktu juga, maka demikianlah pelaksanaan rangkaian kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi disepakati untuk pembuatan penetapan angka kredit integrasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila kami di sini ada kurang dalam menyelenggarakan sosialisasi. Mohon maaf apabila ada kata atau sikap kami yang salah, tentunya bukan karena disengaja. Kemudian akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.